Dalam video ini saya akan sampaikan ada beberapa langkah-langkah jika saat ini saya harus memulai bisnis dari nol. Jadi bagi Anda yang saat ini merasa saya bingung memulai bisnis dari mana, bagaimana caranya saya bisa cepat kaya kalau saya mulainya dari nol. Nah, ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan ke dalam video ini yang bisa Anda pelajari ya. Nah, khusus bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda komen di bawah, Anda like, dan Anda jangan lupa subscribe ya dan share ke teman-teman Anda karena saya percaya sharing is caring. Oke, so langkah pertama jika Anda harus memulai bisnis dari nol. Artinya gini, bisnis dari nol artinya Anda bukan artinya Anda tuh nggak punya kemampuan. Jadi Anda juga harus mempersiapkan diri ya saat Anda memang ingin memulai bisnis dari nol. Artinya nol tuh modalnya nol. Anda belum punya satu lembaga atau punya satu tempat atau apapun, pokoknya nol deh ya. Anda cuma punya skill, Anda punya koneksi sih beberapa orang, tapi Anda minimal nggak nol secara wawasan, nggak nol secara skill, nggak nol secara pengetahuan. Jadi nol itu artinya dari Anda belum pernah memulai bisnis. Jadi Anda belum tahu gimana caranya bangun bisnis. Anda mungkin tahu cara jualan. Artinya mungkin Anda pernah pengalaman beli produk murah ya atau cari produk di marketplace ya, jual 50 beli 50.000 jual 100.000. Beli 100.000 jual 200.000. Mungkin Anda pernah jualan. At least Anda punya skill jualan. Ya siapa sih yang nggak bisa jualan ya? Kalau kita lihat orang-orang sukses, orang pebisnis itu mereka jago jualan semua. Ya Bill Gates itu jago jualan ya. Dia jual konsepnya, bahkan Microsoftnya belum ada, dia jual konsepnya kepada IBM. Keren banget menurut saya ya. Jadi semua orang itu jualan konsepnya dulu ya pada saat awal ya. Nah, jadi Anda minimal punya skill untuk selling your idea, selling your concept, selling your solution kepada orang. Orangnya siapa? Ya kalau Anda mau cari misalnya adalah orang yang ibu-ibu misalnya. Target marketnya siapa? Ya Anda pernah jualan ke siapa? Jadi itu. Jadi minimal bekal Anda punya dulu skillnya, wawasannya, pengetahuannya, dan sebagainya. Jangan sampai nol itu benar-benar nol sama sekali ya, nggak mungkin juga ya. Jadi minimal Anda punya skill, wawasan, pengetahuan. Nah setelah itu, ya, yang pertama, langkah pertama adalah Anda harus punya step pertama yang saya sebut adalah survive to win. Survive to win. Nah dalam konsep survive to win ini, artinya Anda harus menang ya harus menang karena Anda harus bisa masuk ke tahap karena gini kalau Anda nggak menang di step satu Anda nggak akan bisa melangkah ke step-step berikutnya jadi Anda harus menang itu artinya gini saya di dalam kondisi di mana saya banyak kompetisi di mana juga banyak orang yang jualan produk yang sama dengan saya harganya juga bersaing dan sebagainya saya tetap bisa memenangkan dapat pelanggan dapat customer nah itu artinya kita survive sih tapi kita survive not only survive kita survive to win itu step satu. Nah, gimana caranya kita bisa masuk ke step satu? Pertama-tama tadi ya, Anda harus tahu skill apa yang Anda miliki. Kedua, Anda mesti melihat peluang. Ya, peluang apa yang ada di dalam marketnya Anda, yang dimana Anda lihat sekitar Anda deh, kanan kiri. Ya, mungkin lihat di sekitar rumah, sekitar Anda, ya, Anda lingkungan di mana, Anda lihat sekitar. Ya. Nah, setelah itu Anda problem-problem apa yang terjadi di sana. Misalnya problemnya orang di sana, misalnya banyak orang yang jualan baju gitu kan, banyak orang yang jualan baju atau mungkin di situ istilahnya istilah pertokoannya banyak. Nah, pertanyaan yang jual baju banyak, yang jual makanan banyak. Nah, pertanyaan, apakah yang jual gas, supply untuk gasnya ada nggak gitu ya? Atau yang supply untuk misalnya ya jual baju banyak, pertokoan banyak, tapi yang jual untuk neon sign ya, pasang papan nama gitu kan, atau untuk misalnya stempel ya untuk cap dan sebagainya itu ada nggak alat tulis ada nggak karena kan banyak pertokoan banyak toko baju toko segala macam fashion makanan yang supply kecil-kecilnya ada nggak jual yang kayak gitu-gitu nah itu kan bisa dipikirin nah kalau namanya kantor pertokoan supply-nya apalagi mungkin meja furniture ada yang jual nggak furniture meja gitu ada yang jual untuk itu nggak blind ya jadi kalau misalnya di kantor kan perlu ada blindnya jadi tutup apa namanya jendela kan bisa ditutup buka dan sebagainya pakai blind nah ada nggak yang jual itu atau namanya pertokoan, ada nggak jasa untuk social media branding dan sebagainya? Kan banyak pertokoan, banyak ruko dan sebagainya, bisa aja Anda tawarin seperti itu. Nah, bagaimana instalasi sistem masih di dalam si bisnis-bisnis tersebut? Apakah masih manual? Apakah punya sistem yang untuk bisa mengelola keuangannya dan sebagainya? Sudah ada nggak? Nah, kayak gitu. Jadi itu namanya peluang. Nah, Anda lihat di situ, apakah Anda punya kemampuan dan dimatchkan dengan peluang yang ada di sekitar Anda dulu. Gitu. Kalau Anda mainnya di dunia online, ya coba Anda lihat peluangnya.
dari skill yang Anda miliki, misalnya Anda jago desain, jago untuk bisa editing video, coba Anda buat satu Instagram akun, di mana di situ Anda lihat beberapa demand-demand. Jadi carinya dari demand ya. Jadi daripada kita creating di demand, kita menciptakan kebutuhan, lebih baik kita masuk ke pasar yang dimana kebutuhannya sudah ada. Tinggal kita match kan, kita sesuaikan dengan skillnya kita. Misalnya kita jago desain, jago editing, atau kita misalnya punya satu kemampuan untuk bisa bikin coding, fotografi, dan sebagainya. Kita lihat kemampuan kita, di-matchkan dengan kebutuhan. Jadi nggak usah ciptain kebutuhan, tapi sesuaikan skill dengan kebutuhan yang ada, demand yang ada. Ya, jadi bisa aja sih kita kalau misalnya mulainya dari creating di demand juga bisa. Seperti contoh waktu itu saya jualan, saya waktu awal-awal banget ya, pernah saya jualan banget. Saya pertama-tama tuh saya jual untuk jasa untuk cuci mobil, tapi cuci mobilnya tuh keliling, bukan di satu tempat. Jadi home service gitu. Nah saat itu belum ada yang jual service cuci mobil keliling. Sekarang sudah banyak banget. Nah tapi awalnya saya lihat belum ada kebutuhan. Mungkin orang seneng mobilnya itu dicuci sendiri di rumah atau mereka bawa ke car wash. Nah belum ada yang saya harus keliling dan mobilnya dicuci di tempat itu, belum ada. Nah saya create itu awal-awal banget ya waktu saya memulai bisnis. Jadi ciptakan kebutuhan ya dan sebagai waktu saat survive to win Anda juga punya produk ya dengan positioning harga yang pas. Misalnya waktu itu saya jualan cakwe di awal-awal banget ya, sudah jual cakwe di mana kompetitor saya waktu itu saya masuk ke dalam satu food court yang di mana banyak jualan juga makanan-makanan, minuman dan sebagainya, snack-snack juga ada. Saya melihat pricing strateginya gimana. Rata-rata tuh orang spending uangnya berapa untuk pada saat mereka beli makan ya, ataupun pada saat mereka beli snacknya, beli jajanannya, itu saya lihat, oh sekitar 20 ribuan. Ya udah saya sekitar harga segitu. Jadi saya pada saat penentuan harga itu penting. Karena penentuan harga itu juga menentukan apakah customer melihat barang kita mahal apa murah. Atau ini value for money, artinya mereka spend 20 ribu dapatnya banyak. Nah, itu yang saya pengen create satu persepsi itu. Jadi saya create harga 20 ribu, cakwenya dapat 5 ya, dapat 5 gede-gede. Nah, itu yang saya mau create. Dan sambelnya itu bisa saya kasih free flow. Jadi bisa ngambil sepuasnya. Oh, rugi dong, Coach. Awal-awal saya bilang ini untuk nambahin dulu atau getting the perception bahwa kita adalah seorang pebisnis yang generous, yang kita mau ngasih lebih, kira-kira gitu lah. Di awal-awal ya. Nah, seterusnya nggak seperti itu. Jadi di awal doang. Jadi saya mau ada pembeda ya. Nah, terus di awal-awal juga saya minta orang-orang yang beli cakwe saya waktu itu sharing ya sedikit, Pak, gimana Bu? Enak nggak? Oke nggak? Apa yang kurang? Nah, ada yang bilang bagus, enak ya, gorengannya pas gitu kan, pokoknya ngembang banget. Nah, itu saya ambil, testimoninya saya masukkan di artikel. Zaman itu nggak ada kayak saat ini lebih gampang pakai TikTok segala macam. Zaman itu saya pakai artikel, masukin di Kompasiana kalau nggak salah saat itu ya, artikelnya saya masukin ke sana, lalu saya post ya, waktu itu masih sangat-sangat ini banget lah ya. Saya post lalu saya masukkan ke broadcast di BBM waktu itu ya. Nah, itu masukin. Jadi orang ini cakwe, lalu dengan ya testimoni satu dua orang bilang, oh cakwenya enak nih, sausnya banyak banget, bisa ngambil sepuasnya dan sebagainya. Itu langkah pertama. Jadi survive to win. Oke. Okay? Langkah kedua setelah itu baru kita grow. Grow itu bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam hal apa? Ya tadi, kalau tadinya kita marketingnya cuma satu channel, ya lewat WhatsApp, zaman waktu itu lewat BBM saya, ya, kita tambahin. Kalau saat ini mungkin kalau kita cuma hanya lewat YouTube, kita tambahin lewat IG. YouTube juga nambah, YouTube-nya YouTube Shorts ya. Kalau IG tambah, terus tambah lagi LinkedIn, terus tambah lagi misalnya apa. Jadi kita tambah, grow the marketing strategi. Tadinya kita cuma online, kita masukin brosur juga, kita kolaborasi dengan beberapa mungkin teman-teman kita yang sama-sama target marketnya, tapi kita bisnisnya tidak bersamaan gitu. Jadi saya misalnya di bidang makanan, dia di bidang fitness, saya di bidang misalnya car wash, dia di bidang salon, kan nggak sama, tapi mungkin targetnya sama. Nah bisa co-branding juga, bisa collab bareng-bareng ya. Jadi grow, yang penting kita bertumbuh. Ya produknya tadinya satu jadi dua, ya inovasinya tambahin. Jadi ada yang mininya, ada yang paket jumbonya, ada paket misalnya large, extra large-nya dan sebagainya. Itu bisa dibegituin. Lalu juga tambahin juga ya paket-paket baru, ya tambahin paket-paket baru, promo-promo baru, gitu, tambahin juga. Lalu kita juga bisa tambah jumlah testimoninya. Jadi semuanya grow, ya produknya nambah, inovasinya terus-terusan, paketnya nambah, juga mungkin testimoninya nambah, marketing channelnya ditambah dan sebagainya. Mungkin kita mulai bisa iklan, bertumbuh. Pokoknya kita semuanya bertumbuh. Jadi fase 2 adalah fase pertumbuhan.
Tadinya kita masuknya kepada online aja, kita mulai ke online, ke offline, sekarang masuk ke online, atau yang online masuk ke offline. Lalu juga kita masuk tadinya jualan B2C, masuk ke B2B. Ya, itu kita mulai grow di fase kedua. Oke. Nah, di fase ketiga kita sudah mulai bisa evaluasi. Ya, fase ketiga kita mulai evaluasi, oke, dari pertumbuhan di fase kedua, oh ternyata channel mana yang bisa menghasilkan, oh paket mana yang bisa menghasilkan, oh paket mana yang ternyata bisa memberi value lebih, oh yang ini nih, paket nomor 2 dengan harga sekian, itu ternyata banyak banget demand-nya. Nah, strategi marketing mana yang bisa bagus, efektif, nah kita angkat itu. Jadi kita mulai bisa evaluasi di fase 3. Setelah evaluasi kita mulai perkuat. Ya, misalnya kita kuatnya di TikTok, udah perkuat di sana, wah fokus aja terus. Jadi marketing itu harusnya fokus. Ya, saran saya marketing itu bukan kita mensok-mensok boleh, ya, multi channel boleh, tapi fokusnya di mana, yang kuatnya di mana. Contohnya misalnya kalau saya di YouTube, saya kuat di YouTube. Ya di TikTok ada nggak ada, di Instagram ada nggak ada, di Facebook ada nggak ada, LinkedIn ada, LinkedIn ada, offline ada nggak ada. Saya ada beberapa asosiasi, ada beberapa networking yang saya juga join, di mana saya juga di sana aktif. Tapi yang paling kuat di mana? YouTube misalnya contoh. Ya udah di situ kuatin, fokus. Jadi kita bisa memperkuat, ya, strengthen your business, your product, ya, your marketing strategy, strengthen di sana. Lalu mulai pikirkan scale up. Jadi waktu saat kita perkuat di situ, misalnya saya kuat dibikin pisang bolen lah, contoh, atau pisang goreng, kuat banget dari sisi rasa, ingredients-nya, juga mungkin gorengannya bisa konsisten. Mau pesanan 100, pesanan 200, pesanan 500, 2000, konsisten, rasanya enak, tetap dengan kualitas produk yang bagus. Berarti kita mulai bisa scale up. Artinya kalau saya bisa melayani 1000, wah sekarang bisa 5000, bisa 10.000. Nah, apakah harus sama saya? Bisa jadi pakai mitra, reseller, affiliate yang bantu Anda untuk mengafiliasikan produknya lewat media sosial, lalu mereka bisa dapat komisi dan mulai scale up. Jadi yang jual nggak cuma Anda, ada beberapa mitra lain yang bisa beli dari Anda, bisa langsung mereka mulai jualan. Jadi mulai scale up. Nah pertanyaan coach, kalau bisnis saya nggak bisa scale up gimana? Nah pikirkan, karena gini, kalau bisnis nggak bisa scale up, artinya gini, kalau nggak bisa scale up artinya semuanya menggantungkan sama saya, tergantung saya Superman, Superwoman. Nah, bagusnya adalah artinya saya akan fokus kepada kualitas, fokus kepada produknya. Ya, tapi jeleknya saya habis waktu. Saya juga habis tenaga, habis energi. Ya, bahkan habis semuanya deh. Tapi dapatnya cuma itu doang. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat. Tapi kalau saya kerja baru saya dapat. Jadi itu konsekuensinya. Ya, memang scale up itu bagus karena kita bisa tidak mengandalkan kita, tidak mengandalkan saya sendiri. Ya, begitu kita scale up, kemungkinan besar ada orang lain yang jual mirip dengan produk kita. Coach, tapi kan kompetisi makin banyak, ada yang niru-niru, pasti. Ya, semakin pohon tinggi, angin semakin kencang, udah pasti. Cuman kan kita udah bangun brand di awal. Tadi kan di fase 2, ya di fase 2 kan kita multi channel marketingnya. Lalu kita fase 3 kan perkuat. Nah, waktu kita perkuat itu sebenarnya kita lagi nguatin brand. Supaya nanti kalau ada kompetisi yang masuk, ya, itu kita sudah punya satu USP, kekuatan dari bisnis brand kita, produk kita. Ya, jadi penting fase 3 ini bukan hanya scale up tapi juga strengthen, memperkuat, ya, apapun itu. Oke. Nah, lalu fase selanjutnya adalah menguasai. Nah, ini kalau udah menguasai keren banget. Jadi artinya kalau saya tadinya di Jakarta Selatan, saya mulai menguasai Jakarta Selatan semuanya. Nah, di situ saya kuasai banget. Jadi jangan langsung ke Indonesia saran saya. Ya udah, selatan dulu diajar. Pokoknya semua kalau cari lumpia tuh ke saya. Udah. Pokoknya seluruh Jakarta Selatan, pokoknya cari lumpia ke saya, ke Anda maksudnya gitu kan. Ya, yang online, yang offline, anak-anak, semuanya, ibu-ibu semua carinya lumpia, channel Anda, Jakarta Selatan. Mulai deh yang orang utara nanya nih, aku mau jual boleh nggak daerah utara? Karena di situ bagus. Oh boleh, sistemnya gimana? Kemitraan, franchise ataupun apa gimana kerjasamanya? Anda bisa mulai. Ya, tapi biarlah orang-orang di luar daerah Anda yang akan nanya ke Anda. Anda nggak usah harus expand. Biar orang luar yang akan nanya sendiri. Nah itu konsepnya. Jadi you don't chase for people, but you build the butterfly garden so that kupu-kupunya datang ke bisnis Anda. Jadi Anda bangun brand Anda, bangun produk Anda, bangun kekuatan di dalam lokasinya Anda, ya area Anda, sehingga orang yang akan tanya Anda, bukan Anda yang dia tawar-tawarin ke orang lain. No. So saya lebih suka build the butterfly garden. Saya lebih suka membangun brand dulu, ya, sambil saya memperkuat sistem bisnisnya saya, sehingga orang lain akan tahu karena saya akan post di sosial media,
ya setiap progresnya sehingga orang tahu. Oh, berarti kita kasih tahu rahasianya dong? Belum tentu. Kita hanya kasih tahu progres, update, berita terkini lah kira-kira gitu. Tapi tidak kasih tahu dapurnya. Kita cuma kasih tahu progresnya nih. Kalau kita lihat misalnya pengembangan Disneyland di satu negara kan progresnya dikasih tahu, ya progresnya, ya. Tapi tidak kasih tahu diisi dapurnya kan. Tapi progresnya orang mau tahu. Oh sampai di mana nih, gitu kan? Nah dengan demikian pada saat H-7 pembukaan, rame banget. Karena orang udah nunggu-nunggu gitu ya. Itu contohnya. Jadi menguasai, menurut saya menguasai area dulu. Yang kuasai. Kalau online gimana? Misalnya Anda kuat di Shopee, ya Shopee dulu. Tuh kuat di TikTok. TikTok dulu hajar. Ya kalau bisa Anda menjadi satu penjualan TikTok terbaik ya selama 4 tahun berturut-turut. Nah itu kan keren. Jadi kuasai dulu di situ. Nanti jadi orang akan nanya, mau jadi reseller gimana, mau jadi affiliate gimana, mau jadi agen gimana, dan sebagainya. Ya. Nah setelah itu nomor 5, fase 5 baru fase independen merdeka. Yeay. Artinya nanti bisa go public, ya, bisa IPO. Tapi nanti di fase 5 ya, Anda artinya sudah freedom. Sistem udah jalan, timnya udah oke, brandnya udah kuat, banyak yang bantu Anda jadi agen-agennya Anda ataupun jadi distributor, sub distributor dan sebagainya udah mulai ke sana. Ya. Jadi udah mulai independen. Anda gak terlalu bergantung sama bisnis. Justru orang akan cari bisnis Anda karena your business is really high in demand, itu kan benar-benar attracted banget seperti magnet. Nah, itu di fase 5. Nah, ya. Jadi, saya sampaikan di dalam video ini bahwa ada 5 fase untuk bisa membangun bisnis dari nol sampai kaya. Kaya bukan hanya kaya secara keuangan aja ya, tapi secara kaya Pak wawasannya, Anda punya bisnis yang strong, yang benar-benar punya uniqueness yang kuat, produknya bagus, solid ya, dan bisa konsisten secara quality dan sebagainya, itu maksudnya kaya di situ. Jadi richness ya. Jadi from zero to richness ada 5 fase. Fase pertama adalah fase survive to win. Fase kedua adalah fase grow. Fase 3 adalah fase untuk kita bisa scalable, bisa diperbanyak. Fase 4 adalah fase untuk bisa menguasai, dominasi. Fase kelima adalah fase independen, merdeka. Nah, Anda saat ini di fase mana? Anda bisa pelajari dan perkuat di situ sebelum Anda dilanjutkan ke fase selanjutnya. Oke? Okay? So, kalau Anda ingin lebih banyak berkonsultasi dan bagaimana cara membangun bisnis dari nol atau bahkan di fase 2, fase 3 dan sebagainya, Anda bisa konsultasi dengan tim kita supaya kita bisa bantu Anda make your business grow stronger, solid, and independent. Saya Hendra Hilman, sukses selalu. Salam pengusaha.